Apa itu energi? Energi adalah properti fisika dari suatu objek yang dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi memiliki banyak macam bentuknya. Apa sajakah itu? Yuk kita simak. Yang pertama ialah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor atau ion dalam zat cair atau gas. Banyak sekali manfaat listrik bagi kehidupan manusia loh. Yang pertama ialah penghasil panas. Jika dulu hanya ada setrika listrik yang menghantarkan arus listrik melewati nikel dan elemen penghasil panas, kini semuanya telah berkembang. Muncul inovasi penanak nasi, pengering rambut, bahkan kompor listrik telah menjadi barang umum yang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah energi listrik dapat menghasilkan gerak. Peralatan ini banyak digunakan pada rumah tangga seperti motor, mobil, kipas angin, dan lain-lain. Penggunaan energi listrik pada rumah tangga dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran. Selanjutnya ialah penghasil suara. Mikrofon dan speaker merupakan wujud nyata pemanfaatan arus listrik sebagai penghasil suara. Dengan menggunakan alat ini, kamu bisa mendengar lebih jelas dan berbicara lebih keras tanpa harus mengeluarkan tenaga yang ekstra loh. Selanjutnya ialah energi cahaya. Cahaya adalah satu-satunya benda non-materialis yang terlihat oleh mata telanjang. Orang bisa melihat, merasakannya sebagai panas, tetapi tidak bisa menahannya dan menangkapnya. Sumber cahaya. Yang pertama ialah matahari. Sinar matahari adalah sumber energi cahaya tertua loh. Sinar matahari ini sangat penting bagi kehidupan di bumi karena memiliki banyak kegunaan seperti siklus air, fotosintesis, sanitasi, dan sterilisasi. Yang kedua ialah lampu listrik. Ketika listrik mengalir melalui tungsten filamen logam di bohlam, itu bersinar karena resistensi. Karena resistensi, filamennya sangat panas sehingga memancarkan cahaya. Selanjutnya ialah api. Saat bahan bakar terbakar, nyala api yang dihasilkan memancarkan sinar cahaya. Dahulu, sebelum menemukan lampu, lentera dan alat penghasil api lainnya digunakan untuk penerangan. Yang terakhir ialah ledakan. Ketika sebuah bom yang kuat meledak, ada emisi cahaya karena pembangkitan panas yang intens. Ketika bom atom diuji, seluruh wilayah diterangi dengan cahaya yang kuat. Yang ketiga ialah energi panas. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi ialah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral dan gas lainnya, yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Macam-macam sumber energi panas. Yang pertama ialah sumber energi panas bumi. Sumber energi panas bumi merupakan salah satu komponen yang asalnya dari dalam inti atom bumi. Yang kedua ialah sumber energi panas matahari. Sumber energi panas matahari berasal dari radiasi matahari kepada bumi. Selanjutnya ialah sumber energi panas api. Api berasal dari gesekan kedua belah benda yang kemudian menghasilkan panas, sehingga dapat memercikan api. Yang keempat ialah energi gerak. Energi gerak atau energi kinetis adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetis sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Mengenalkan energi gerak kepada anak usia dini dalam pengembangan motorik halus pada anak, misalnya pada anak usia sekitar 1 tahun, anak sudah bisa memegang pensil dan kemudian membuat coret-coretan di kertas. Dan secara tidak langsung, hal tersebut meningkatkan kemampuan motorik halusnya yang juga bermanfaat untuk pre-writing.
Umumnya, manfaat dari energi gerak ini bisa sebagai pembangkit listrik, transportasi, pengolahan makanan, permainan hiburan. Dan jika dikaitkan dengan anak usia dini, energi gerak berhubungan dengan motorik kasar dan motorik halus yang biasa dilakukan dengan melalui bermain. Yang kelima ialah energi suara atau bunyi. Energi suara atau bunyi merupakan getaran di udara yang dihasilkan dari banyak benda dan hampir setiap makhluk hidup juga bisa menghasilkan sebuah bunyi. Bunyi merupakan energi gelombang yang asalnya dari sumber bunyi, yakni benda yang bergetar. Dan energi bunyi yang terdengar kuat mengartikan sebuah bunyi tersebut juga dekat, sedangkan bunyi yang lemah menandakan sumber bunyi tersebut terletak jauh atau kita menjauhi sumber bunyi tersebut. Manfaat energi suara untuk anak usia dini yaitu menunjang pertumbuhan fisik, perkembangan otak, membantu mengajarkan anak berbagai hal baru, meningkatkan kemampuan membaca, menulis, bahkan berhitung, meningkatkan kerja otak, daya ingat, kemampuan berpikir, dan meningkatkan konsentrasi. Mengenalkan energi suara kepada anak usia dini dapat dibuat dengan cara menggetarkan udara seperti memukul, meniup, atau menggoyangkan benda. Dan anak bisa membuat peluit sederhana dari sedotan minuman atau bermain dengan alat-alat musik yang menimbulkan bunyi disukai oleh anak-anak. Yang terakhir ialah energi magnet. Magnet adalah suatu materi yang mempunyai suatu medan magnet. Materi tersebut bisa dalam berwujud magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau north dan kutub selatan south. Walaupun magnet itu dipotong-potong, potongan magnet kecil tersebut akan tetap memiliki dua kutub. Manfaat energi magnet dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai mengambil benda kecil bersifat logam dari tempat tidak terjangkau atau tidak terlihat, seperti sekrup dan jarum jahit. Lalu, untuk membuat sebuah benda yang memiliki unsur besi atau logam agar tidak terjatuh atau bergeser, biasanya digunakan pada hiasan kulkas dan papan catur. Dan bisa juga untuk petunjuk arah pada kompas. Mengenalkan energi magnet kepada anak usia dini bisa melalui metode bermain, karena anak akan mampu menangkap pemahaman konsep sederhana mengenai magnet dan benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Dan anak bisa mengungkapkan sebab akibat serta menceritakan kembali apa yang terjadi pada magnet ketika didekatkan dengan benda lainnya.